Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang menurut saya termasuk unik, teman-teman. Jadi ada fenomena yang menarik dalam pergerakan harga dari Luna Classic, teman-teman. Jadi ini ada sebuah anomali di mana proposal penting dari Terra Luna ini ditolak oleh komunitas, tetapi pada saat harga ditolak, yang anehnya malah terjadi anomali harga, di mana malah kalau kita lihat di dalam artikel ini, harga dari Luna Classic malah mengalami kenaikan sebesar 5%, teman-teman. Jadi Terra Luna Classic ini kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena inovasi teknologinya, melainkan karena pergerakan harga yang tidak terduga, teman-teman. Jadi harga dari Luna Classic mengalami kenaikan 5%, meskipun proposal penting untuk meningkatkan keamanan jaringan itu ditolak oleh komunitas, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam postingan ini, proposal yang dimaksud adalah aturan untuk mencegah validasi ganda dan jaringan dengan nomor proposal 12101, teman-teman. Jadi proposal ini bertujuan untuk mencegah validator menjalankan banyak node di jaringan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu desentralisasi dan keamanan jaringan. Nah, yang unik, teman-teman, bahwa menurut pendapat saya penolakan proposal ini terkesan aneh mengingat potensinya untuk meningkatkan keamanan jaringan. Namun komunitas Luna Classic memiliki alasannya sendiri untuk menolak proposal tersebut. Mungkin salah satu alasannya adalah kekhawatiran bahwa aturan yang dipaksakan pada blockchain tanpa izin seperti Terra Luna Classic ini dapat membuka celah bagi manipulasi atau kontrol terpusat, teman-teman. Jadi kekhawatiran ini juga bukan tanpa dasar. Blockchain tanpa izin seperti Terra Luna Classic ini dirancang untuk beroperasi tanpa otoritas pusat. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi di dalam jaringan dan menjalankan node. Namun hal ini juga berarti bahwa jaringan lebih rentan terhadap manipulasi oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan komputasi yang besar, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini, proposal 12101 ini bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan membatasi jumlah node yang dapat dijalankan oleh setiap validator. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa tidak ada satupun validator yang memiliki terlalu banyak kontrol atas jaringan, teman-teman. Namun kalau saya melihat di sini, teman-teman, kemungkinan beberapa anggota komunitas dari Luna Classic khawatir bahwa proposal tersebut dapat digunakan untuk memusatkan kontrol jaringan di tangan sekelompok kecil validator yang disetujui. Mereka juga khawatir bahwa proposal tersebut dapat digunakan untuk melakukan sensor terhadap transaksi atau memblokir akses ke jaringan bagi pengguna tertentu, teman-teman. Jadi meskipun proposal ditolak, teman-teman, kalau kita lihat di sini harga Luna Classic malah mengalami kenaikan. Kita lihat di sini kalau pada saat artikel ini ditulis harga naik sekitar 5%, namun kalau untuk harga real time pada hari ini kita lihat
harga lonjakannya cukup signifikan teman-teman, ada di angka 12,5%. Jadi Luna Classic dengan ditolaknya proposal yang sebenarnya tujuannya untuk kebaikan, tapi yang terjadi anomali, proposal ditolak malah harganya naik sebesar 12% teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Luna Classic hari ini diperdagangkan di angka 0,00001201 teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat saya teman-teman, meskipun proposal ditolak, harga Lunsi justru mengalami kenaikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti misalkan sentimen pasar secara keseluruhan, bisa juga melalui komunitas Lunsi yang hari ini terus aktif dalam mengembangkan dan mempromosikan proyek, atau bisa juga adanya spekulasi teman-teman. Kemungkinan ada spekulasi dari investor besar yang berspekulasi bahwa proposal tersebut akan diajukan kembali di masa depan dengan perubahan yang lebih bisa diterima oleh komunitas. Namun kita berbicara konteks proposal yang ditolak, kita akan cek teman-teman. Jadi untuk Luna Classic ini menurut saya adalah sebuah anomali yang cukup luar biasa, karena market kapitalnya justru mengalami kenaikan sebesar 12%, ada di angka 696 juta US dollar teman-teman. Kemudian volume transaksinya juga mengalami lonjakan luar biasa sebesar 158%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi di Luna Classic ini sebesar 59,13 juta US dollar teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini kita layak untuk melakukan pembelian token Luna Classic, teman-teman? Kita akan cek di sini, kita akan pakai time frame weekly untuk melihat pergerakan harga hari ini. Kita akan cek pakai time frame weekly, teman-teman, untuk indikator volumenya. Jadi saya akan ambil angka yang terjauh teman-teman. Kita akan cek di sini memakai Fibonacci retracement. Jadi kalau kita melihat dari sini, sebenarnya saat ini adalah saat yang ideal teman-teman untuk membeli Luna Classic. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa saya bukan seorang analis keuangan. Jadi teman-teman selalu lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri sebelum melakukan pembelian terhadap Luna Classic teman-teman. Tapi kalau mau lebih aman lagi, kita bisa juga masuk di angka di area support 0,78 ini di Fibonacci retracement. Kita bisa juga melakukan pembelian di angka 10,167 teman-teman. Karena kalau kita ini mengalami kenaikan, kita khawatirnya kalau ini adalah gorengan dari well teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai kita dijebak oleh para investor besar, bisa juga teman-teman menunggu di angka 10,167 teman-teman. Karena ini adalah sebuah anomali menurut saya pada saat proposal yang tujuannya baik diajukan, ini kemudian proposal ini ditolak oleh komunitas Luna Classic. Malah anehnya harga Terra Luna yang harusnya mengalami penurunan malah mengalami kenaikan teman-teman. Jadi bisa juga ini indikasi bahwa para whale atau para pemodal besar sedang bermain-main dengan harga. Bisa juga ini skema pump and dump, tapi kita tidak tahu. Cuma kalau untuk menghindari resiko, bisa juga kita menjaga di angka 10,167 teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.